Oke, Bu Mein. Ya, Kondisinya kan kondisi pandemi seperti ini kan berlarut-larut nih, Bu. oke. Terus perubahannya itu udah kelihatan banyak nih. Nah, kalau Bu Mein dari sisi Feng Shui-nya nih, Bu, itu ngelihatnya kayak kayak apa sih, Bu? Pandangannya Ibu kayak aman? Oke, saya boleh screen share sekarang ya. Boleh, silakan, Bu. Oke. Nah, ya teman-teman, kalau kita melihat kondisi saat ini, ya saya akan melihat dan menganalisa secara elemen dan juga Feng Shui. Kita lihat kondisi saat ini semua beramai-ramai, negara-negara menyerukan untuk lockdown, shutdown, betul? Nah, itu adalah hal di luar yang memang harus terjadi, harus kita lewati bersama-sama. Tahun 2020 ini juga merupakan tahun tikus, di mana tahun yang merupakan penanda krisis. Jadi sebelumnya memang saya dan juga tim juga menganalisa bahwa ini akan ada perubahan yang sangat besar sekali, dan ini waktunya untuk berubah. Mau tidak mau, perusahaan lebih banyak yang melakukan efisiensi dan efektivitas, betul kan? Restrukturisasi, pasar berubah, permintaan berubah, preferensi konsumen berubah, produksinya mandek, distribusi nggak jalan. Jadi sebetulnya apa yang membuat ini semua gitu? Ini adalah satu bentuk transisi, ya, di mana kita akan menuju suatu perubahan yang lebih besar. Nah, mau nggak mau kita harus ikut. Jadi banyak sekali semboyan nih waktu corona ini, Pak Erik. Oh, Ada yang bilang I love Monday, ya kan? Selama ini kita udah melewati kan 3 bulan di rumah kalau nggak salah ya, 3 bulan kurang lebih ya. ya agak bosan juga ya, Bu ya? Every day is holiday, gitu kan? Terus every day I love you. Pokoknya semua itu kita lewati dengan bermacam-macam situasi gitu, kondisi. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi ini yang paling penting sih. Pandemi merubah perekonomian, betul. Ya, ada sesuatu yang di luar sana kita tidak bisa mengubahnya, ya. Tapi apa yang bisa kita rubah adalah apa yang di dalam internal kita. Kita harus menerima apapun yang di luar sana, menyesuaikan diri dengan cara apa? If we cannot go outside, we go inside. Artinya apa? Nggak boleh keluar, banyak alasan. Wah, kenapa harus kerja? Kan gitu. Ya harus kerja dong, kalau nggak kerja, ya gimana gitu loh. Semua menganggap alasan lockdown ini sebagai suatu alasan yang nggak masuk akal. Tapi menurut saya, apa yang harus kita lakukan di sini adalah kita lebih masuk ke dalam diri sendiri. Kita nggak bisa merubah orang lain kok. Hal satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah skill set dan mindset. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk mengevaluasi semua skill-skill yang kita punya. Skill apa yang harus kita tambahkan? Skill apa yang harus kita reformasi? Mindset apa yang memang selama ini menghalangi kesuksesan saya? Mindset apa yang harus saya rubah? Nah, ini semua akan menimbulkan habit baru. Karena mau tidak mau, setelah ini banyak pertanyaan ke saya. Mereka bertanya, kapan ya pandemi ini berakhir? Apakah situasi akan berubah setelah ini? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Dengan sangat menyesal, saya katakan bahwa situasinya tidak akan kembali seperti semula sebelum COVID. Loh, kok bisa? Iya, karena kita menghadapi sesuatu era baru, di mana kita harus reformasi dan revolusi skill dan mindset kita, sehingga menimbulkan habit baru. Semuanya riset, semuanya riset. Jadi buat kita, kalau kita punya HP, punya Android baru, terus juga ada berkali-kali kan misalnya update, upgrade gitu ya, punya Pak Erik iya nggak? Ya, ya. Nah itu menimbulkan satu ketidaknyamanan, betul? Kok ada fitur baru sih? Waduh, enak yang sebelum update gitu. Nah kalau kita menolak perubahan, berarti kita menolak untuk maju. Kita menolak untuk menjadi seorang pemain, menjadi seorang pelaku ya di era yang baru. Jadi sebetulnya kita bersyukur sekali bahwa saat ini kita bisa menjadi saksi sejarah perubahan
sistem dan semua era globalisasi ini berubah, kita jadi saksi. Cuman pertanyaannya adalah, apakah Anda mau menjadi penonton saja atau Anda memilih untuk jadi pemain? Itu adalah pilihan. Ya, ketika kita memilih untuk menjadi pemain, berarti kita harus mau untuk berubah diri, menambah skill set kita, menambah mindset dan merubah mindset kita untuk menjadi habit baru. Nah, seperti itu. All reset, all reset. Jadi 2020 ini betul-betul saya katakan adalah ketidaknyamanan yang menyenangkan. Itu temanya, ketidaknyamanan yang menyenangkan. Nggak nyaman, ada sesuatu yang baru, kita harus belajar, betul kan? HP baru aja kita harus belajar, iya kan? Nah, tapi kebanyakan dari kita sudah terlalu lama untuk diam, tidak bergerak, berada di zona nyaman, dan tidak mau belajar. Artinya apa, teman-teman? Tidak mau belajar berarti tidak mau berkembang. Berarti tidak mau menerima perubahan dan menuju ke arah yang lebih baik. Saya melihat pemerintah Indonesia sudah sangat luar biasa dalam menangani kasus ini. Mereka sangat responsif dan saya juga mengakui bahwa pemerintah Indonesia pasti sudah melakukan yang terbaik untuk membuat Indonesia lebih baik. Tugas kita apa? Tugas kita hanyalah mengikuti, mematuhi anjuran pemerintah ya yang sudah ditetapkan dan juga kembali lagi masuk ke dalam diri untuk mereformasi diri kita sendiri. Itu, Pak. Jadi kalau kita lihat ya, semuanya serba riset. Jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Ya itu tadi. Saya melihat dengan satu tools yang kami teliti ya, bahwa di tahun lalu kami sudah melihat bahwa krisis ini akan terjadi. Ya. Ada krisis finansial dan juga bersamaan dengan datangnya wabah penyakit. Metode ini dipakai zaman dulu tuh untuk perang, untuk pertarungan antara hidup dan mati. Metode Simon Tungia namanya. Nah, The Art of Hidden War. Saat ini metode ini dipakai untuk menganalisa bisnis, kekuatan lawan, kekuatan diri sendiri, potensi diri sendiri, dan di mana titik-titik yang bisa kita serang. Nah, dari chart yang kita lihat, Anda bisa lihat di situ, bahwa wabah penyakit dan krisis finansial itu datang bersamaan. Jadi merupakan energi tahun ini, di mana mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi. Tidak ada yang perlu disalahkan, tidak ada yang perlu dituding, siapa yang harus bertanggung jawab, tapi ini memang harus kita lewati. Masalahnya adalah, mau nggak kita melewati ini semua itu dengan masuk ke dalam diri sendiri gitu loh. Ini kelihatan sekali krisis bisnis, mulai dari 7 Desember tahun lalu, ya itu sudah muncul, kemudian sampai Agustus nanti. Wah, panjang banget ya. Sebelumnya juga kami sudah mengingatkan kepada beberapa teman, klien, ya sebelum tahun ini masuk dan terjadi, kita sudah mengingatkan 3 hal. Yang pertama, sediakan uang cash. Setidaknya 6 bulan, fresh money. Yang kedua adalah hilangkan semua hutang, perbaiki sistem manajemen pribadi dan perusahaan. Yang ketiga adalah networking. Jadi, ketika kita sudah mengingatkan itu pun saya juga nggak ngerti dampaknya luar biasa sebesar ini, tapi paling tidak kita sadar bahwa kita harus do something, berbuat sesuatu di tahun ini, ya, tidak menunggu. Waiting is not winners do. Artinya apa? Ketika kita menunggu, maka waktu akan lewat begitu saja. Kita sudah lewat 3 bulan kan? Dan nanti krisis itu akan terjadi sampai bulan Agustus. Apakah selama itu kita tidak melakukan apapun? Itu sangat disayangkan. Karena di balik krisis tadi memang ada peluang. Dan krisis sendiri itu menciptakan kreativitas. Nah, yang orang nggak tahu, ya, mereka bilang, Corona ini akan berakhir, kapan sih Bu? Kapan sih? Gitu kan. Nah, jawabannya adalah, sebetulnya bukan coronanya yang akan berakhir kapan ya. Di bulan, nanti saya akan jelaskan.
di balik corona itu, setelah corona mereda, itu yang lebih penting sebetulnya. Karena kita akan menghadapi satu krisis lagi, lanjutan, yang namanya krisis strategi. Di sini orang banyak kebingungan, apa yang harus dilakukan, semuanya serba berubah, mindset berubah, preferensi konsumen berubah, semuanya serba baru, serba cepat, ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Beruntung sekali teman-teman di sini, saya akan membagikan info yang luar biasa bahwa Anda dapat menerapkan ini setelah ini dan Anda akan menjadi pemenang nantinya. Nah, kita lihat ya. Saya sendiri melihat bahwa 2019 di situ munculnya corona, ya. Tetapi obat dan penyakit tidak bisa menghandle. Financial crisis itu sudah mulai terjadi dari tahun lalu. Sudah terjadi dari tahun lalu. Tidak ada yang salah. Bukan karena perang adidaya. Itu hanya sebagai ya aktornya saja barangkali ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Kita lihat pada bulan Januari, ya penyakit, dokter, obat. Itu juga belum menemukan titik temu. Ya. Kemudian coronavirus ini menyebar karena bulan Januari bermutasi, kemudian energinya masih ada di 2020 ini, itu juga menjadi energi tahun ini. Nah, kalau Anda tanya, sebenarnya vaksinnya itu kapan sih, Bu? Gitu kan? Dengan sangat menyesal, ya kita maunya lebih cepat lebih baik. Tetapi 2020 ini belum ada vaksinnya. Sehingga tetap kita masing-masing harus tetap waspada, mengikuti anjuran pemerintah dan otoritas kesehatan. Cuman kabar baiknya adalah di bulan Agustus dan September nanti akan ada satu konsorsium ataupun otoritas kesehatan yang mampu menghandle, meredam corona ini. Itu yang kita harapkan karena ada tanda di situ. Nah, apakah 2021 masih terus berlanjut corona ini? Kalau kita tidak mematuhi, tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah, mungkin saja ini akan terjadi lanjutan. Lah, hilang nggak ya? Kalau masalah hilang dan enggak, saya tanya balik ya teman-teman ya. Virus influenza bisa hilang atau enggak? Silakan jawab sendiri. Tapi yang pasti, jika kita tidak bergerak melakukan sesuatu dari sekarang, maka 2020 krisis itu akan menjadi milik Anda. 2021 ditambah krisis baru yang namanya krisis leadership. Nah, ini kalau analisa dari segi Simon Tunja. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, krisis dimulai dari tahun lalu 2019. Setuju kan? Nah, tapi orang belum sadar karena bentuknya masih ya semuanya serba masih nyaman ya kondisinya ya, tidak seperti sekarang karena berbarengan antara penyakit dengan finance krisis bareng. Jadi dampaknya itu luar biasa. Tahun babi, tahun tikus dan tahun ox ini adalah simbol saja di ilmu metafisika ya, itu membentuk satu elemen tersendiri, kombinasi yang namanya water time frame. Ya, di sini yang dikatakan selama ini mungkin Anda pernah dengar yang namanya winter is coming. Winter is coming itu adalah satu istilah ya, satu istilah di mana orang berhibernasi. Ya. Kenapa? Karena mulainya ide-ide baru ya, dari mulai krisis terjadi, mulai ide-ide baru, dimulai dari lahirnya elemen air. Jadi tahun yang menandai kelahiran baru itu sebetulnya terjadi di tahun lalu, mulai tahun lalu. Ya, mulai tahun 2019 itu sudah merupakan kombinasi air. Air merupakan kelahiran baru. Semua ada siklusnya. Di sini ada 5 elemen, sama seperti siklus bagaimana seorang ibu hamil, kenapa harus 9 bulan? Kenapa harus 9 bulan dan 10 hari? Kenapa petani menanam jagung itu 3,5 bulan dipanen, ya? Kenapa sih satu hari itu ada 24 jam? Kenapa bumi, matahari berotasi, berevolusi, semua itu ada yang namanya siklus. Kita melewati siklus dunia secara global baru itu dimulai dari tahun lalu.
Jadi mau nggak mau, ini adalah perubahan yang sangat besar, luar biasa. Tidak hanya cukup confidence, ya. Anda punya confidence, itu luar biasa. Karena Anda bisa keluar dari kondisi saat ini. Tapi jika Anda tidak punya confidence, ya, jika Anda kehilangan percaya diri, maka bagaimana kita bisa percaya kepada diri sendiri? Nah, ketika kita tidak percaya pada diri sendiri, bagaimana orang lain akan percaya pada Anda? Itu masalahnya. Ya. Nah, ketika kita punya rasa percaya diri, maka tanggung jawab itu akan ditambahkan lebih pada Anda. Punyai rasa percaya diri. Saya akan memberikan booster, ini luck booster. Banyak yang mereka yang bertanya, terus biar hoki caranya gimana tahun ini? Waduh, hoki. Biar hoki nih ya. Jaga kesehatan, kerja yang keras, tetap semangat dan bahagia. Oke. Selain confidence, ya 5 elemen ini yang wajib Anda miliki di tahun ini, ya. Kalau menurut elemen air, Anda butuh kejelasan, clarity. Sekarang kalau orang nggak butuh jelas, ya, orang juga nggak bisa doa. Orang nggak bisa mau tujuannya apa nggak tahu kok, gitu loh, gimana mau dikasih gitu kan? Kenapa? Dia aja nggak jelas maunya apa, gimana mau dapat gitu loh. Jadi kalau sekarang Anda nggak jelas nih, berarti Anda sudah memasuki masa riset. Itu bagus banget. Pak Erik lagi jelas apa enggak nih? Lagi mendengarkan, Bu. Oh, lagi mendengarkan. Jelas kan? Mendengarkan ini, Bu. Kalau jelas berarti riset. Oke. Ya, jadi clarity ini sangat perlu ya di masa era corona ini ya. Clarity sangat perlu. Selain itu juga Anda harus membuat yang namanya progres atau kemajuan dengan ide-ide yang Anda miliki ya. Karena water time frame ini masih berlanjut sampai dengan Ox. Kalau dilihat di situ, wah berarti krisisnya masih terus dong. Masih. Pertanyaannya bukan masih atau enggak. Pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda lakukan 3 bulan ini. Karena waktunya akan terus berjalan. Kita tinggal tunggu waktu aja nih, 3 bulan lagi Anda ngapain? Ya, ini sudah Mei, Juni, Juli, Agustus. Waktu yang tersisa ini Anda mau bikin apa? Kalau selama ini ya orang menanggapi krisis dengan cara apa? Bonding family, oke lah, ya, nonton kabel TV, oke lah, gitu kan? Me time, oke lah. Gitu. Jadi lupa segalanya kan, keenakan. Tapi kita harus sadar bahwa setelah ini itu ada sesuatu di belakang krisis yang lebih besar lagi. Apakah kita sudah bersiap-siap? Itu masalahnya. Ya, optimisme dan punya rasa syukur dan terima kasih. Ini adalah 5 elemen yang bisa membuat luck booster di tahun 2020. Oke. Nah, bagaimana caranya? Lanjutannya adalah begini. Setiap makhluk hidup dan kita itu mempunyai yang namanya energi level. Energi ini bentuknya adalah hidup. Seperti hukum kekekalan energi ya. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Tapi energi sendiri bisa dialihkan dalam bentuk yang lain. Ya. Your mind is energy. Your action is energy. Siapa yang nggak punya energi? Orang yang tinggal di kotak 1x2. Bener nggak? Ya kan? Iya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membuat energi kita di maksimal level dan kita bisa terus berjalan ke arah future. Anda saat ini, Anda riset. Sama kayak HP kalau nge-lag, kalau nggak dapat sinyal, kalau nge-jam, ya, itu kan riset kan Pak ya? Shutdown dulu, baru dia akan pulih. Nah, saat ini semua orang lagi riset. Kita semua masing-masing punya masa lalu, betul? Tapi apakah kita hidup di masa lalu? Nah, kalau Anda tetap hidup di masa lalu dengan segala, ya mungkin masa lalu yang nggak enak, masa lalu yang buruk, masa yang bahagia, tapi itu adalah masa lalu. Apakah masa lalu itu membebani langkah kita yang sekarang ini?
Jika itu terbawa sampai sekarang, maka kita akan berat untuk maju ke depan. Ya, karena apa? Dunia sudah berubah, kita harus berubah. Aku nggak kayak yang dulu deh. Kayak yang dulu berarti nggak bertumbuh dong. Bener nggak, Pak? Benar, benar. Ya, betul ya. Jadi gini, ada sesuatu yang nggak mau bergerak. Kemana pikiran Anda? Kemana Anda akan membawa energi Anda ini nantinya? Pikiran Anda mau memilih hanya dua. Memilih sick no money atau healthy with money. Pak Erik pilih mana? Anda jawab sendiri-sendiri. Ya? Healthy with Benar. money, Bu. Benar. Mau nggak tanggung jawabnya? Mau. Bisa loh, Pak. Oke. Jika pilihan kita, saya tahu pilihan Anda adalah pasti yang healthy with money. Tapi masalahnya apakah Anda punya kemampuan ke arah situ ya? Misalnya gini. Energi yang kita bawa dan kita sudah ciptakan tiga bulan inilah, nggak usah jauh-jauh. 3 bulan ini ngapain aja? Kita ngapain? Gitu loh. Ya, kalau kita tetap diam sama dan mengharapkan perubahan yang besar, itu kayaknya nonsense deh. Impossible. Yang harus kita lakukan, kalau kita mau berbeda, mengikuti, menyesuaikan perubahan itu, ya, kita harus mengikuti dan memakai cara-cara yang beda. Setuju nggak, Pak Erik? Setuju. Iya kan? Ya kalau itu namanya orang gila. Kalau kita melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Betul nggak? Ya kalau mau beda, kita harus lakukan yang beda. Itu namanya moving. Energi kita akan moving. Ya. Kalau Anda membawa rasa malu dari luar, rasa negatif, ya, itu akhirnya akan membebani Anda sendiri, membebani dan membuat Anda tuh melangkah ke depannya itu lebih berat lagi. Ya, itu kan riset itu buat saya artinya kayak orang diet, detok, keluarkan semua racun-racun, ya, racun pikiran, racun, ya semua sifat yang negatif itulah. Karena kita punya kemampuan untuk mengubah negatif itu menjadi positif kan, ya, mengubah negatif jadi positif. Tapi masalahnya mau apa nggak mau? Mau apa enggak kan gitu, ya. Termasuk kesedihan. Saya punya satu teman ya, itu update banget deh tentang COVID. Setiap hari dia tahu berapa yang meninggal, siapa aja yang meninggal. Ini udah berapa nih? Waduh, akhirnya apa? Akhirnya kita akan terbawa kepada suasana yang memang pesimis, yang sedih ya. Nah, itu akan menurunkan level energi kita. Sehingga apa? Kalau kita tidak bisa maksimal, tingkat energi level kita itu tidak bisa maksimal, maka kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat dan sehat. Energi kita harus sehat dulu. Segala bentuk ketakutan, kesedihan, rasa malu, kemarahan, kalau kita bisa pakai cara lain, kenapa tidak kita lakukan? Kan gitu kan? Nah, rasa bersalah, ini semua adalah bentuk-bentuk emosi yang memang harus didetok. Supaya jalan kita ke depannya nanti lebih mulus, kayak jalan tol deh gitu. Iya dong, kalau orang suruh pilih jalan tol apa jalan yang bergelombang tanpa aspal, ya kita tahu lah ya. Oke, jadi kalau Anda berpikir bahwa hidup saya kok begini-begini aja ya karena Anda melakukan begitu-begitu aja. Kenapa tidak membuat suatu perbedaan? Kenapa tidak membuat satu kemungkinan yang terbaik ke depannya? Jadi ini adalah momentum yang sangat tepat sekali ketika kita harus lockdown, ya, ketika kita harus benar-benar kembali lagi ke dalam. Pak, tolong nyalain baterainya. Kembali lagi ke dalam diri kita sendiri ya. Jadi masa-masa seperti ini itu sangat bagus jika kita kembali lagi meriset diri sendiri apa yang harus saya lakukan nanti di masa yang akan datang. Oke, jadi pilihan Anda adalah healthy with money. Oke, setuju ya? Kalau nggak setuju, berarti Anda perlu lockdown juga, tapi di kamar 3 bulan kali ya. Oke, nah, ya Pak Erik, ada pertanyaan apa? Ini Bu, kan sebenarnya ini masih ada nggak sih peluang di balik krisis itu nih Bu? Oke. Nah,
Kan Ibu Ya. kan juga tadi menyatakan harus optimis, selalu optimis menghadapinya, jangan yang negatif tuh harus di detox dulu nih. Nah, Ah, cara menghadapinya itu loh Bu, pakai optimisme. Kadang kan orang sudah kita iya. optimis terus ketemu orang dia omongin negatif jadi negatif lagi gitu Bu. Ya itu gimana caranya nih Bu? Disemprot kali pakai desinfektan. Nah, kita kan punya kontrol ya, kita bisa mengkontrol apa yang racun dari luar, ya kan? Kita bisa membersihkan diri, itu masuk ke dalam diri. Kalau Anda memang perlu merasa bahagia, ya nggak apa-apa gitu kan. Dengan cara apa? Ya dengan cara Anda sendiri masing-masing. Anda perlu berdoa, ya lakukan itu rutin, ya. Anda perlu main game barangkali untuk membuat Anda happy, lebih semangat. Ya mainlah game. Tapi kan ada waktunya semua itu kan. Anda perlu nonton TV. Kan nggak mungkin nonton TV 24 jam. Jadi lakukan dengan cara Anda, lakukan dengan cara Anda. Tapi ingat bahwa kembali lagi ke dalam artinya membuat strategi apa yang harus dilakukan ke depannya. Itu yang sangat penting. Jadi kalau mau cari peluang, jangan nunggu saat krisis. Ya. Kalau ada krisis di balik peluang, ada peluang di balik krisis, sama aja. Buktinya banyak juga orang yang takut untuk ikut meeting saat ini. Kenapa? Ya kan? Karena ada omongan orang di luar sana yang bilang bahwa, oh hati-hati, ada hacker dan sebagainya. Setiap apa yang kita lakukan, kita dihadapkan dengan keputusan A atau B kok. Betul nggak? Maju atau mundur, take it or leave it, ya kan? Tutup atau buka, kan gitu. Tapi masalahnya adalah, maukah kita mengambil resikonya? Itu yang paling penting. Kalau takut cerai, nggak usah merit. Kalau takut sukses, nggak usah. Takut gagal ya. Kalau takut sukses, ya berarti nggak akan sukses. Karena takut gagal, ya nggak bisa sukses gitu loh. Ya, semua itu ada A dan B. Semua butuh keberanian. Keberanian yang dimulai dari diri sendiri. Ya. Kemungkinan di tahun ini Anda punya resolusi yang berbeda satu dengan yang lain. Ya. Itu perlunya kita menggali lagi, membuat strategi baru, mencari cara-cara baru. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya, tahun tikus logam 2020, ini berarti tikus is the boss. Rat is the boss. Artinya, loh kok saya disamakan dengan tikus? Itu enggak. Ini adalah satu bentuk simbol di mana hewan tikus menjadi penguasa tahun ini. Ya, sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya, kita menyesuaikan dirilah dengan keadaan. Betul nggak? Ya, contohnya dengan apa? Mengikuti semangat tikus. Karena apa? Di balik krisis itu pasti ada yang namanya peluang. Tapi saya juga kurang setuju karena belum tentu orang tahu ada peluang gitu ya. Wah, ada peluang nih. Wah, kayaknya kalau jualan ini nih boleh nih. Gitu kan? Tapi dia tidak mau melakukan. Itu juga hal yang perlu digarisbawahi bahwa kalau peluang itu ada dan tidak kita ambil, maka itu akan bukan jadi peluang namanya. Jelas ya Pak ya? Kalau Pakci kan peluang jadi kenyataan gitu loh. Barang rosokan bisa jadi emas. Iya kan Pak Ciputra? Itu saya kagumi sekali bahwa dulu katanya di BSD sana ya, Serpong itu tempat jin buang anak katanya. Tapi bisa disulap menjadi satu kota mandiri. Dan itu saya yakin juga BSD di Semarang juga seperti itu. Sama, akan menjadi kota yang terpadat. Daerah dan wilayah yang terbaik di kota Semarang. Luar biasa ya. Oke, kita amati kalau dari tikus. Kenapa kita tidak belajar dari karakter tikus? Coba kita lihat. Tikus itu satu-satunya hewan di antara 12 show ya, yang selalu hidup di bawah tekanan. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi dia mau makan aja ngumpet-ngumpet. dia nggak kelihatan kan pagi siang, nggak kelihatan kan? Nah itu karakter tikus seperti itu. Kita coba teliti ya. Jadi karakter tikus yang seperti apa? Pandai berhemat. Untuk tahun ini kita memang buat sebagian orang ya mengencangkan ikat pinggang, kemudian lebih berhemat lagi dalam pengeluaran ya. Tapi sebetulnya itu bukan jalan satu-satunya. Itu tidak akan menjadi sehat. Yang sehat adalah
ciptakan lebih banyak uang masuk. Bukan hanya diam saja menghemat pengeluaran. Ya, ciptakan lebih banyak uang masuk. Pikirkan caranya bagaimana. Ya. Tikus pandai keluar dari krisis. Nggak mungkin tikus nggak makan. Betul nggak? Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, tikus juga di sini oportunis. Ya, jadi energi tikus yang mewakili tahun ini itu membawa sifat-sifat yang kita bisa terapkan nih ya, sejalan dengan karakternya itu oportunis, sulit ditebak, rahasia, mudah bosan, ya, pandai dan cerdik, penuh perhitungan, optimis. Ini semua adalah karakter tikus yang bisa kita teladani gitu ya. Senang bersaing, menghindari jebakan, betul kan? Kemudian juga apa? Selalu punya cara untuk menemukan makanan. Karena kalau kita lihat di situ ada cat. Cat itu adalah cat tahun ini, tahun 2020. Di situ tertulis bahwa memang energi tikus yang besar itu penuh dengan tekanan, menekan semua orang. Segala sesuatu yang memang relasi semua dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman sudah pada menerapkan karakter ini belum? Kalau belum ya, coba sekarang kita akan punya waktu lebih banyak untuk mengkaji ulang, mengevaluasi apa yang harus saya lakukan di tahun ini untuk kedepannya. Karena waktunya tidak akan panjang. Waktunya kapan? Mulai dari sekarang. Karena kalau Anda tidak mulai dari sekarang, maka sudah terlambat. Semua orang akan melakukan secara diam-diam. Kalau Anda tetap dengan pemikiran, pola pikir yang lama, bahwa wah saya hanya menjalankan hidup ya mengalir sajalah, Anda akan dapatkan seperti itu. Seperti yang Anda mau. Karena energi mengarahkan kita. Saya berpikir tentang Pak Erik, itu nyambung, betul nggak Pak? Misalnya saya mikir mama saya mau telepon. Pernah nggak kejadian itu? Mama saya telepon duluan. Pernah nggak kejadian seperti itu? Itu karena energi. Ya. Jadi kalau kita mau mengarahkan energi kita ke arah yang lebih baik, ya berpikirlah apa yang menjadi tujuan Anda, bikin strategi. Kemudian action. Seperti itu. Ya, ini akan lewat. Nggak mungkin masa buruk tuh selamanya. Nggak mungkin masa baik juga selamanya. Jadi kita harus tetap waspada. Apa yang harus kita lakukan itu yang terpenting. Ya. Orang yang bisa keluar dari krisis, dia adalah pemenang. Kuncinya adalah seperti tikus. Apa yang harus kita lakukan? Ini Pak. Ada 3. Hanya 3 kok, nggak banyak. Ya. Hanya 3. Ya. Yang pertama, yang kedua dulu lah ya. Karena ini yang paling penting dengan energi tahun ini ya. Yang paling penting adalah networking dan relationship. Kita semua punya yang namanya teman-teman di masa lalu, betul? Nah, kenapa kita tidak berusaha lagi untuk kontak, untuk menyapa, ya, networking relationship. Buat Anda yang belum melakukannya, segera tahun ini. Kalau Anda menunda dan menunggu, maka Anda akan terlambat. Karena di tahun depan semua sudah partnership semua. Ya. Networking, relationship. Punyai social network, masuk komunitas. Ya. Nge-link semua media sosial. Ya. Ini cara untuk mengatasi krisis di tahun 2020. Ada cara lain nggak? Nggak ada. Cuman 3 cara ini. Dan jika Anda melakukan ini, maka Anda akan keluar dari krisis dan menjadi pemenang. Saya jamin. Kalau Anda melakukan. Ya, yang terpenting adalah kembali ke dalam diri sendiri, self-improvement. Ya. Apa yang mau saya tingkatkan, keterampilan apa, skill apa yang nantinya akan bermanfaat. Ya. Aduh, saya nggak punya waktu. Aduh, udah tua. Aduh, gaptek. Kayaknya itu bukan alasan deh. Hanya orang yang pemenang, hanya orang yang tahu dia bakal menang, dia kehabisan alasan. Kalau orang yang beralasan, berarti dia tidak mau untuk menjadi pemenang. Itu saja. Tanyakan pada diri Anda sendiri masing-masing. Mau jadi apa Anda tahun depan? 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang.
Karena self-improvement ini, jika Anda tidak lakukan sekarang, maka Anda akan ketinggalan. Nggak percaya? Buktikan aja. Kuncinya adalah punya skill baru. Apa yang harus saya tingkatkan, saya pelajari di sekarang ini ya. Contohnya jangan cuma gratisan dong. Yang bayar pun oke, karena sesuatu yang bayar itu berharga. Anda harus membayar harga untuk menjadi pintar. Ketika Anda punya skill, maka Anda dan saya akan dicari, akan dibayar mahal. Anda bisa meleverage hidup Anda, kompetensi Anda, kapasitas Anda untuk mengakses wealth. Setuju nggak? Simplify, artinya apa? Bikin simple, nggak usah yang ribet deh. Ya, nggak tahu ya belajar. Nggak ngerti ya nanya. So simple like that. Oke? Jadi simplify. Ini termasuk juga sistem-sistem yang ada di perusahaan. Kita harus bisa menyederhanakan. Bagaimana caranya? Anda punya offline, tingkatkan jadi online. Jangan cepat puas. Jika kita cepat puas, maka kita berhenti belajar. Kita do nothing. Saya selalu ngomong ke anak-anak saya pun saya bilang, boleh main game, karena game itu bagaimana sih kita bertahan hidup, bagaimana sih kita bisa menjadi pemenang gitu kan, tapi ingat waktu gitu. Ya, simplify, semuanya harus lebih sederhana, accelerate, artinya apa? Bikin percepatan. Apa yang membuat bisnis Anda, pekerjaan Anda, diri Anda sendiri itu quantum. Quantum, ya. Tidak ada cara lain. Cara satu-satunya hanya dengan personal growth. Ya. Upgrade yourself, update yourself, reset yourself, growing. Ya. Yang ketiga adalah ini, collaboration, teamwork, partnership. Saya sudah lakukan ini dari 5 tahun yang lalu. Karena saya tahu, dan saya tidak punya kantor. Kantor saya di mana-mana itu. Kayak Pak Bintang, betul ya Pak ya? Kenapa? Yeah. Karena mobile. Ya, semuanya bisa kita lakukan, semuanya ada di dalam pikiran bahwa kalau kita mau kita bisa. Ya, together we can do. Ya, collaboration, teamwork, partnership adalah tema baru yang akan kita hadapi di era baru nanti. Jadi untuk tahun ini memang kita tidak bisa mengharapkan profit yang luar biasa dahsyat kecuali Anda dapat luck atau lotre. Ya. Tapi kita tuh tidak melakukan itu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depannya? Ya, kolaborasi. Saat ini tahun 2020 itu adalah tahun untuk networking. Kalau Anda tidak melakukan sekarang, jangan kaget kalau di tahun depan teman-teman Anda sudah punya partner semua. Sudah terlambat gitu loh. Karena waktunya kapan? Sekarang. Now or never. Now or never. Terus mengurung diri di rumah. Maka peluang nggak akan datang. Ya kan? Kita nggak mungkin menunggu siapa yang mau kasih saya rezeki. Kan gitu, nggak mungkin kan. Kita harus mencari ketikus. Mencari bernetworking, sosialisasi, teamwork, partnership. Saya tuh sampai cari loh Pak, saya tuh tidak terhubung, baru Jumat kemarin 3-4 hari yang lalu terkoneksi lagi dengan teman-teman kuliah saya. Ya. Dan saya bersyukur gitu loh, karena ya saya menemukan satu set teman-teman yang baru lagi gitu kan, yang oh ternyata ini bagian dari hidup saya yang memang mengisi kolaborasi, networking, relasi saya seperti itu. Luar biasa. Jadi lakukan ini 3 cara yang memang tidak boleh ditawar. Anda menunda, itu pilihan Anda. Anda lakukan, maka Anda akan sukses. Itu jaminan. Ya. Nah, kalau kita lihat saat ini kondisi kita ada di mana? Kondisi kita ada di mana? Silakan Anda jawab masing-masing. Kondisi Anda lagi di sini, ya. Mungkin Anda salah 1 orang atau salah 10, salah 100 orang yang kena PHK. Tapi itu belum kiamat. Itu bukan berarti hidup Anda lenyap.
memang saat ini Anda sedang dihadapkan pada situasi yang serba sulit, ya. Tetapi pasti ada jalan keluar. Jadi harus ngapain tahun ini, gitu kan? Tadi saya bilang bahwa tahun ini gunakan cara tikus. Ketika Anda jobless, tidak punya pekerjaan, itu bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan uang, tidak bisa mendapatkan penghasilan. Iya kan? Kita punya kehendak bebas untuk do something. Mulai dari resource Anda itu apa? Hobi Anda apa? Skill Anda apa? Nggak punya apa-apa. Oke, mulai dari diri sendiri, belajar sama Mbah Google. Sekarang banyak sekali kan belajar gratisan. Kalau perlu bayar, gitu kan? Punyai satu kemauan. Karena Anda tidak akan berubah kalau Anda tidak mau berubah. Kalau jobless, nggak apa-apa. Mungkin ada hikmah di balik itu. Mungkin Anda harus jadi pengusaha. Harus mulai berusaha sendiri dari apa yang Anda miliki. Ya, misalnya apa? Bikin kue cubit lah, kue jitak lah, gitu kan. Apa aja bisa Anda bikin gitu loh. Do something. Saya melihat ya, ibu-ibu di daerah saya itu tuh sejak corona itu aktifnya luar biasa loh. Sebelumnya mah diem-diem aja. Sekarang, aduh, setiap hari saya mendapatkan tawaran yang telur asin lah, yang tahu susu lah, yang ikan asin lah gitu kan, yang kerupuk lah, yang buah lah. Aduh, semuanya jualan. Itu yang luar biasa. Bukan untungnya, bukan profitnya, ya, tapi apa? Networking-nya. Jadi kalau ya networking-nya itu yang luar biasa. Semuanya, wah, jadi itu yang membuat Anda moving, bergerak, itu bagus daripada Anda diam, do nothing, membuat energi Anda lemah dan makin lama makin drop. Yeah. Justru bergerak akan membuat Anda semakin sehat. Apakah Anda di jalur yang kedua saat ini posisi Anda? Anda tetap bekerja, ya. Anda tetap digaji, Anda tetap bukan work from home lagi, tapi tetap ke office, ya. Mungkin ada seperti itu. Hati-hati, jangan terlalu terlena. Ketika Anda tidak meningkatkan skill, maka Anda yang pemain inti akan digantikan oleh pemain cadangan yang lebih kompeten. Lebih enak mana? Pemain inti atau pemain cadangan? Lebih enak mana, Pak? Nggak tahu ya, jawab sendiri deh. Iya. Pemain inti. Pemain inti itu udah pasti, tapi kalau pemain inti di zona nyaman terus, dia tidak mau berubah, dia akan tergeser oleh pemain cadangan, tuh kan. Nah, ada office boy gini, waduh enak ya bos, gajinya gede, ya. Masuknya siang gitu kan, office boynya bilang, terus saya bilang gini, kamu mau nggak gajinya kayak bos? Ya mau bu, siapa yang nggak mau gitu kan? Oke, kalau mau kamu akan digaji seperti bos, tapi kamu harus sepinter bos. Tanggung jawabnya harus sebesar bos. Mau nggak? Belum tentu orang mau untuk resikonya gitu loh. Jadi semua itu ada satu paket. Ketika kita menghargai diri kita dengan satu skill yang memang skill itu sangat spesifik dan bagus, bermanfaat untuk banyak orang, maka kita akan lebih dibayar mahal. Jadi setuju ya? Ya. Para kaum survivor, ya, di saat ini Anda mungkin punya side job, ya, punya pekerjaan sampingan, tapi ingat, pekerjaan utama Anda ini juga luar biasa. Anda bisa meningkatkan skill sehingga Anda terlihat oleh bos Anda dan Anda akan dibayar lebih. Seperti itu. Ya. Buat Anda yang saat ini di posisi atas, memang nggak enak rasanya ketika Anda harus mau tidak mau restrukturisasi ya, PHK karyawan, efektivitas karyawan, pekerjaan ya, semua omset menurun drastis, marginnya tipis, ya, produksi nggak jalan. Nah ini memang harus dihadapi. Tapi yang harus dilakukan di tahun 2020 ini adalah apa? Meningkatkan segala sesuatu tentang
digital marketing. Coba lihat, apakah Anda sudah easy to access, bonding ke customer, ya. Sehingga customer atau klien sangat mudah menjumpai Anda, membeli produk Anda. Yang paling penting tahun ini, buat Anda yang di posisi 1 nih ya, Anda yang big whale katanya, Anda yang investor, Anda yang punya perusahaan sendiri, yang paling penting adalah peningkatan produktivitas. Ya. Dari mana? Selain tadi digital marketing, Anda juga harus tahu bahwa Anda itu membawa satu tanggung jawab yang besar. Anda juga bisa memantau, ya, karena ini kan persaingan ya, ini kompetitif temanya, memantau aktivitas dari kompetitor. Ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita teladani. Misalnya kompetitor membuat apa? Bagus ya. Wah, kita bikin juga bisa. Gitu. Ya, jadi approve yourself. Your company. Nah, itu dari 3 hal ini Anda di posisi yang mana? Kalau dari sisi Feng Shui-nya nih Bu, Iya. usaha-usaha apa yang bakal bertahan atau terus, dan kalau misalnya yang bakal berkembang atau bertahan, apa yang harus disiapin nih Bu untuk pelaku usaha itu? Ya, saya share lagi ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya, oke. Jadi kalau pertanyaannya Pak Erik tentang bisnis apa yang tahan krisis ya untuk 2020, mau yang jawaban yang good news or bad news? Bad news dulu aja Bu. Bad news, oke. Akhir Bu. Ya, bad newsnya adalah tidak ada yang tahan terhadap krisis saat ini. Ya, jadi semua memang kena imbasnya ya. Tapi bukan berarti bahwa kita menyerah ya. Tetap ada solusi. Ketika energi level kita lebih besar, ketika kita punya rasa percaya diri yang lebih besar daripada masalah kita, maka ada solving problems di situ. Setuju ya? Setuju ya Pak ya? Oke. Jadi kalau tahan krisis nggak ada. Tapi kabar baiknya adalah yang tahan krisis mulailah dari sekarang. Go digital. Go digital, go digital. Marketing digital. Jika Anda pelaku bisnis yang saat ini punya offline, ya, punya pasar offline, pasar tradisional, maka cepatlah berubah sekarang saatnya. 3 bulan ini waktunya. 3 bulan ini saja hanya Anda perlu waktu untuk mempersiapkan 3 bulan ini. Nggak tahu, saya gaptek, belajar, cari tahu. Karena tahun 2020 ini adalah tahun juga untuk belajar menemukan mentor. Ketika Anda mencari, mengarahkan energi Anda ke situ, maka Anda akan menemukan. Itu yang terjadi. Tahun ini adalah tahun belajar. Jika Anda tidak memanfaatkan, maka akan terlambat, akan lewat. Ya. Tahun depan Anda dijamin tidak akan bisa untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan tahun ini. Karena apa? Tahun ini adalah tahun permulaan di mana ide-ide baru muncul, starting bisnis baru muncul, semua serba riset, dan di tahun depan adalah waktunya, jika saat ini menanam, tahun depan adalah saatnya bekerja untuk memfollow up. Jadi ganti tema lagi Pak. Akan terlambat ketika kita tidak melakukan apapun di tahun ini. Ya, kita lihat saja di tahun 2020 ini ya, di situ ada elemen tanah yang terkuat. Jadi tidak ada bisnis yang tahan krisis. Yang ada adalah bagaimana kita secara pribadi keluar dari krisis, ya, lebih kuat dengan mengatasi krisis itu. Kabar baiknya adalah saat ini elemen tanah yang tertinggi tahun ini. Itu artinya juga bagaimana kita memberikan service excellent kepada customer, kepada pelanggan kita yang pelanggan lama ataupun calon pelanggan, calon pembeli. Yang penting adalah bonding, networking, service excellent. Saya berkali-kali itu mendapatkan SMS, jadi bukan alasan untuk tidak bekerja gitu ya. Karena saya berkali-kali mendapatkan SMS dari bank, dari koperasi, dari BPR gitu ya. Mereka hanya sekedar mengucapkan semoga Ibu tetap sehat, bisnisnya lancar gitu kan.
Nah, itu mereka rutin memberikan, itu salah satu bentuk juga untuk memberikan komunikasi, service kepada nasabah ya. Seperti itu salah satu saja. Barangkali Anda masih punya cara-cara lain yang lebih kreatif. Yeah. Itu sesuaikan dengan cara Anda dan bisnis Anda. Tapi yang paling penting adalah berikan kenyamanan kepada loyalitas calon customer Anda. Karena tahun ini adalah tahun kenyamanan buat mereka. Tahun bonding, tahun di mana Anda bisa memberikan trust, memberikan rasa aman, nyaman, memberikan satu kepercayaan kepada klien, nasabah, dan pelanggan kita, konsumen. Yang kedua itu adalah kayu. Kayu merupakan energi pertumbuhan juga, energi pembelajaran, edukasi, dan juga mestinya program-program pelatihan ya. Kita kan menghidupi tahun ini nih, adalah kalau Flying Star di metode saya, Flying Star, bintang 7 ada di tengah. Itu artinya apa? Setiap orang bisa menjadi selebriti. Loh kok bisa? Iya, karena sekarang waktunya Anda ngomong gitu. Ngomong, bicara, branding, Anda harus go media sosial, ya, medsos, Anda harus punya, Anda nggak boleh gaptek, Anda harus belajar bagaimana cara mempromosikan diri Anda sendiri dan mempromosikan produk Anda. Energi api itu nomor 3, dan yang tertekan itu memang logam dan air. Tapi kita lihat Pak Erik, jika ini pemenangnya ya, asuransi Anda boleh lebih maju lagi ya dalam mengambil dan menawarkan produk ya. Karena apa? Tahun ini adalah tahun yang mendukung Anda energinya. Sama seperti energi properti. Kenapa properti dibilang kondisi lesu, tapi bukan berarti orang nggak punya uang untuk beli. Justru saatnya sekarang ini kita menilik ke properti. Melihat properti apa yang memang dipercaya dan bisa memberikan kenyamanan lebih. Ya, karena banyak support-support yang membuat kita itu lebih dimudahkan untuk membeli properti. Betul nggak? Kalau saya lihat kemarin ya dari bank-bank yang lain pun memberikan kemudahan-kemudahan gitu Pak. Yeah. Intinya adalah bagaimana kita memberikan trust kepada orang lain. Bisnis kepercayaan tahun ini. Bisnis kepercayaan dan networking. Kita lihat ya, kalau tahun depan kita lihat kalau tahun ini adalah energi tanah, maka gantian tahun depan ya, itu adalah kerbau logam 2021. Di sini kita lihat energi air yang tadinya tertekan di nomor 5, di peringkat 5, sekarang sudah di peringkat 1. Itu artinya apa? Digital marketing akan menguasai pasar. Sekali lagi saya tekankan dan ingatkan pada Anda semua. Jika Anda tidak menggunakan media sosial, Anda tidak go marketing, go digital, maka Anda akan tertinggal. Karena 2021 itu pasarnya luar biasa. Ditambah lagi 2022, pasarnya sudah siap. Market is ready. Dan kalau Anda nggak mulai dari sekarang, maka barangkali akan gigit jari gitu loh. Ini semua lihat, di tahun 2022, semua tidak ada lagi batas-batas atau negara ya. Semua era global ini semua, nanti boleh cek lah. Ini bocoran sedikit sebetulnya kita buka di Outlook tahun depan. Tapi ini saya kasih bocoran nih. Ini benar real, ya. Jadi Anda bisa membawa langkah Anda itu kemana? Mau arahnya kemana sih? Tujuan Anda itu apa sih? Gitu. Ya, bukan hanya menunggu. Saya juga nggak setuju orang kalau hidup dalam ketidakpastian, kebingungan, kebimbangan, nggak ngerti mau ngapain, itu nggak enak banget loh. Mendingan tahu sesuatu, menyadari ini kayak GPS-nya. Kita terbiasa untuk menganalisa orang bisnis, ya, profil orang, dia harus tahu dulu kekuatannya itu apa. Kelebihannya apa? Potensimu ada di mana? Kelemahanmu apa? Itu yang harus ditambah. Ya, bisnisnya apa? Apa yang harus dievaluasi gitu, diperbaiki. Nah, seperti itu. Kami Wisdom of Life juga menyediakan analisa bisnis berdasarkan yang tadi, metode tadi, untuk perang bisnis, the art of hidden war.
Jadi ini sudah menjadi wacana ya Pak ya, 2021, 2022 kuncinya adalah di tahun ini. Kita sudah menyia-nyiakan 3 bulan kemarin kan, udah cukup dong gitu kan. Sekarang do something, do something, do something. Mulai dari pikiran Anda, benih-benih ide-ide Anda itu apa, ya, tuangkan menjadi satu keputusan. Saya mau kemana, tujuan saya apa, dan lakukan action, maka hasilnya pun akan kelihatan. Making progress, get good ending, good luck, and good bliss. Gitu Pak Erik? Ya. Barangkali ada pertanyaan? Banyak banget nih, yang ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama dulu nih masuk. Ya. Dari Pak Santoso Agung. Okay. Saya mau bertanya soal rumah posisi tusuk sate. Apakah ada keunggulan dari rumah seperti itu menurut info Feng Shui-nya? Ya. Jadi gini Pak, boleh saya jawab ya Pak ya? Tadi dari Pak siapa? Dari Pak Santoso Agung. Ya Pak Santoso, gini Pak. Jadi ini keburu salah kaprah tentang Feng Shui. Rumah tusuk sate dianggap sebagai satu rumah yang memang nggak boleh dibeli gitu ya, karena ada banyak kejadian di situ. Mungkin energi anginnya terlalu besar, orangnya nggak kuat gitu kan. Nah, sebetulnya bukan masalah rumah tusuk sate itu jelek, bukan. Ya. Tetapi memang sudah menjadi rahasia umum, ya. Udah menjadi salah kaprah. Jangan beli rumah tusuk sate, kan gitu. Karena jualnya pun susah. Nah kalau udah jadi rahasia umum seperti itu, kita mau jual pun nanti problem gitu loh. Hanya orang-orang yang berani saja gitu. Sebetulnya belum tentu. Kita harus analisa dulu. Kita harus analisa rumah ini cocok nggak untuk pemiliknya. Tidak berarti jelek. Tapi karena pandangan umum seperti itu, jadi mau nggak mau kita melawan pandangan yang sudah terlalu salah kaprah gitu Pak. Oke. Bu Mei, mohon maaf untuk di stop sharing dulu Bu. Oh iya, sorry. Oke. Ya. Oke, gitu ya. Berarti untuk tusuk sate udah terjawab ya Pak Santoso ya? Iya. Ini ada lagi nih dari Pak Aryawan. Ya. Mau tanya bagaimana cara efektif berjualan properti di saat seperti ini nih? Dari Pak Aryawan. Tanya ke saya Pak ya. Ya. Jika melihat energi tahun ini adalah energi tanah, properti, ya, elemen tanah itu elemen kepercayaan, elemen bonding dan service excellence. Seberapa bisa Anda memberikan keyakinan kepada calon pembeli Anda, kehebatan produk yang Anda jual, value-nya itu apa, ya, sehingga menimbulkan rasa percaya, trust itu. Ya, bisa follow up dengan mana? Nggak usah ketemu, remote dari jauh kan, bisa lewat video call, WA, tidak usah meninjau lokasi, bisa di sharing, ya kan? Anda bisa ke situ, video sebentar, 3-5 menit, Anda bisa share, Anda bisa memberikan 10 alasan kenapa Anda harus membeli properti di Citraland BSD City. Nah, seperti itu.